baru kok. Semoga teman-teman sehat ya. Dikurangi main-mainnya dulu, ke kafenya dikurangi dulu. Gampang banget nularnya ini tuh. Halo Jody, itu kamu lagi di mana Jod? Di ruang tamu. Oh, oke. Bunga-bunga, mantap. Halo teman-teman, kayaknya kita mulai dulu aja ya, sudah 25, kita mulai sedikit permainannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat tentu saja, karena ini jam 14 dan mohon maaf karena jam 14 karena kalau jadi dosen itu ternyata juga nggak cuma jadi dosen aja, nggak cuma ngajar aja, ternyata ada kegiatan-kegiatan lain yang tiba-tiba entah diundang ke LPM, yang tiba-tiba nanti ada rapat apa seperti itu. Jadi tadi karena saya tadi pagi diundang ke OKH sama LPM, jadi nggak bisa jamnya nggak bisa tepat waktu jam 13 seperti biasanya gitu. Jadi ada hal-hal seperti itu yang kadang nggak diduga, yang kadang jamnya dadak kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau jamnya hari ini itu agak sedikit molor gitu. Semoga teman-teman juga masih dalam kondisi yang sehat, karena banyak rekan dosen yang kena COVID juga setelah dites di Viskum. Kemudian mahasiswa mungkin juga yang melapor, kalau ke saya yang melapor kalau sosiologi baru satu sih, karena saya kan Satgas COVID-nya sosiologi. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang kena gitu bisa lapor ke saya, meskipun nanti juga saya harus lapor ke atasan saya gitu ya untuk tindak lanjut salahnya seperti apa gitu. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai tipe-tipe komunikasi. Tetapi sebelum ke situ, saya mau mengajak teman-teman untuk bermain dulu biar menghangatkan otak kita ya. Saya minta teman-teman untuk on cam. Yang bisa on cam, saya mohon untuk on cam. Nah, kayak gitu, ada Rahmi, ada Egi, Laili, Vivi, Zamzam, Edi. Terima kasih sudah on cam, yang lain semoga segera menyusul. Nah, permainannya yang pertama, saya punya 3 permainan pada hari ini, dan ini ada hubungannya dengan komunikasi juga. Yang pertama, permainannya adalah silahkan ambil kertas dan juga pulpen. Kertas apa saja di sekitar kalian, sembarang kertas dan juga pulpen. Harus pakai kertas dan pulpen ini, karena kalau tanpa kertas dan pulpen nggak bisa kita melakukan permainan ini. Sudah kertas dan pulpennya? Sudah, Bu. Oke, saya change layoutnya. Oke, sudah pada ambil kertas dan pulpen ya. Oke, sekarang open kamera sudah, dan ikuti perintah saya. Perintah saya adalah silahkan gambar alat vital kalian. Silahkan gambar alat vital kalian. Kalau sudah selesai, nanti bisa langsung diginikan. Tapi nanti saja kalau saya sudah kasih aba-aba selesai ya, biar tidak ada yang saling mencontek. Silahkan gambar alat vital kalian. Perintahnya itu. Saya kasih waktu 5 menit. Jadi sekarang 14.07, nanti di 14.12 ya. Perintahnya adalah silahkan siapkan pulpen dan kertas, lalu gambar alat vital kalian.
Yang belum on cam, ayo silahkan on cam. Ini beneran Bu. Iya, beneran. Perintahnya silahkan gambar alat vital kalian. Ini kok jadi lapornya loh aku. Ya, yang mana? Aku dilaporkan yang Satgas anu iki nggo. Apa jenenge? Kekerasan seksual itu loh. Anti kekerasan seksual. Kalau fine aja, tapi kan ya anu. Ayo coba dulu. 2 menit lagi. Nanti silahkan ditunjukkan ke kamera. Yuk, pas. Buat apa, Bang? Ya. Ya Allah, Rudi, astagfirullah. Satu menit lagi. Yang belum gabung, ayo gabung. Ayo Ika, kita, Linda, Rahmat Randiko baru gabung. Kayaknya kalau disambi udut gitu. Perpanjangan 1 menit, Bu, bingung. Ya, silahkan gambar alat vital kalian. Halo Nadif. Ya, bingung lagi. Nadif, perintahnya adalah silahkan ambil kertas dan pulpen lalu gambar alat vitalnya. Gambar apa, Bu? Maaf. Alat vital. Alat vital kalian. Kenapa ini Farudin Rudi ketawa-ketawa ini? Sudah? Sudah ya? Oh ini Farudin Hanif, yang atas Farudin Rudi. Ya. Oke, sudah ya. Yuk, silahkan ditunjukkan ke depan kamera. Gambarnya seperti apa gitu. Yang jelas. Oh, oke, Farudin Hanif gambar tangan. Terus, Rahmat gambar apa tadi, Mat? Itu apa itu? Umi gambar apa, Umi? Otak Bu, tapi nggak bisa. Otak, oke. Sama Jadi gambar hati. jantung. Satunya kepala, Tira, HP. Terus Jam gambar apa itu? Jam kepala ya? Jantung. Telinga, Bu, telinga. Ini telinga, Bu. Nah, Reza, hati. Profit, gambar bibir. Oke. Oh, itu apa, Dani? Gambar apa, Dan? Lah katanya alat vital Bu. Oke. Gambar apa? Ini vagina Bu. Oke. Terus apa itu, Bel?
Bu, dari dada sampai ke perut sih. Oke, Rahmi gambar apa Rahmi? Apaan? Telur kali ya Bu, nggak tahu. Gambar apa? Telur. Oh, telur. Oke, Susi, gambar mata. Oke, siap. Jadi, oke, dari permainan ini ada yang tahu kata kuncinya apa? Gambar alat vital. Alat vital itu apa tuh, Bu? Ada yang bisa menjelaskan alat vital itu apa? Alat yang sangat Untuk penting keberlangsungan hidup. penting. Oke. Siapa itu tadi yang ngomong yang keberlangsungan hidup? Siapa? Oke, Umi ya. Gimana Umi? Alat-alat penting untuk keberlangsungan hidup. Iya. Umi tadi gambar apa Umi? Otak sama hati. Oke, baik. Terima kasih sudah di permainan yang pertama ini. Terima kasih teman-teman. Jadi alat vital ini enggak kok langsung menjurus ke alat vital yang seperti itu gitu ya. Jadi alat vital ini adalah alat-alat yang penting bagi kita. Kalau tadi ada yang menggambar jantung, kemudian ada yang menggambar otak, kemudian ada juga yang menggambar mata, tangan, ada yang menggambar HP. Karena HP mungkin bagi Ira atau siapa tadi ya, HP itu merupakan alat vital juga gitu. Itu alat yang penting untuk digunakan sekarang ini. Jadi jangan fokus pada bahwa alat vital itu hanya itu saja seperti itu. Coba kita cek di KBBI ya, alat vital itu apa. Nah, alat vital definisinya ada banyak. Yang pertama, alat yang memiliki fungsi sangat penting seperti jantung, kemudian rem pada kendaraan, kemudian alat vital juga diartikan sebagai bagian dari mesin yang sangat penting fungsinya. Kemudian yang ketiga, definisi yang ketiga adalah alat kelamin, begitu. Jadi yang jawab alat kelamin itu juga nggak masalah sih, itu juga dari bagian dari alat vital juga gitu. Tetapi selain itu juga ada alat-alat lain, ada HP, ada laptop, yang itu sangat penting juga buat teman-teman. Ada juga tangan, mata, kemudian jantung, hati, itu juga merupakan salah satu alat vital. Itu yang pertama, permainan pertama. Permainan yang kedua adalah siapkan kertas dan juga kertas aja deh, kertas yang ada di depan kalian. Kemudian ikuti perintah saya, lipat kertas menjadi 2, kemudian lipat lagi menjadi 2. Terus dihadapkan di depan kamera ya. Oke. Ukuran kertasnya teman-teman beda-beda ternyata. Dari sini ada yang bisa menjelaskan kalau kita kaitkan dengan komunikasi. Dari sini, dari simulasi soal kertas yang dilipat jadi 2, dilipat lagi jadi 2, ada yang bisa menjelaskan kaitannya dengan komunikasi? Ayo. Mungkin ini Bu, apa namanya, ketika kita menyampaikan suatu pesan ke orang lain, orang banyak, pasti mereka menerimanya dengan cara yang berbeda-beda. Tafsirnya beda-beda seperti itu. Terima kasih. Yang ada lagi yang lain? Mungkin itu Bu, kan tiap ini ukuran kertasnya beda-beda. Nah, sama seperti tipe komunikasi itu kan apa ya, jumlah yang orang-orang yang komunikasi kan tipenya beda-beda, ada yang antar individu terus antar kelompok gitu Bu. Jadi disesuaikan sama jumlah orang atau kelompoknya gitu. Oke. Terima kasih. Dan ada yang lain tadi? Yang lain lagi? Sudah? Enggak sih Bu, lebih sama kayak Zam-Zam.
Berantem atau Dani tepat ya jawabannya, bahwa teman-teman sudah melipat kertas dan hasil lipatan dari kertasnya itu ternyata berbeda-beda. Ada yang hasil lipatannya itu beloknya ke sini, ada yang beloknya ke sana, kemudian ada yang lebar kertasnya juga berbeda-beda gitu. Karena saya memerintahkannya juga nggak lengkap. Saya memerintahkannya hanya ngomong kalau lipat kertas jadi 2 tanpa ngasih tahu ukuran kertasnya berapa, kemudian lipat ke arah mana, kemudian dibuat menjadi seperti apa. Saya tidak memberikan instruksinya kurang lengkap. Jadi kalau dalam komunikasi ini juga masih kurang lengkap juga, sehingga ditafsirkan berbeda oleh teman-teman juga. Dari sini kita belajar bahwa ternyata kalau komunikasi nggak lengkap itu juga ternyata rawan salah paham juga sih, rawan disalahpahami oleh teman-teman juga, karena lipatannya juga jadi berbeda-beda. Sama juga dengan yang alat vital tadi. Kalau kita menafsirkan alat vital juga hanya itu saja gitu ya, di pikiran kita skupnya alat vital itu saja gitu, tentu saja kita akan terdorong untuk menggambar itu begitu. Tapi kemudian kalau kita melihat lebih jauh lagi, mencoba berpikir di luar kotak gitu, ternyata alat vital ini juga luas. Ada laptop, kemudian ada apa tadi, HP, kemudian ada otak, dan juga ada peralatan lain atau bagian tubuh lain gitu, selain alat vital yang itu tadi. Oke, nah kemarin kita masih ada pertanyaan yang belum terjawab di grup ya. Pertanyaan dari Fahrudin. Ini saya nggak tahu ini Fahrudin Hanif atau Fahrudin Rudi ya. Yang kemarin tanya soal faktor-faktor pengaruh di kalangan masyarakat dari sosiologi komunikasi itu sendiri. Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya seperti apa, Fahrudin? Rudi itu. Itu Rudi ya. Oke. Rudi. Rudi. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Ayu. Kemarin pertanyaan dari Ayu sepertinya belum dijawab ya. Medina Bu tadi yang jawab Bu. Sudah Beng, sudah dijawab. Yang belum itu pertanyaan dari si Aulia kayaknya. Saya Bu. Gimana? Pertanyaan saya Bu belum Ya, dijawab Bu. ya pertanyaannya Rudi. Sama pertanyaannya Aulia. Saya share di chatbox ya, barangkali ada teman-teman yang bisa membantu saya, atau Rudi bisa memperjelas pertanyaannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat, faktor-faktor pengaruh di kalangan masyarakat dari sosiologi komunikasi sendiri. Maksudnya seperti apa Rudi? Biar nanti temanmu ada yang bisa menangkap terus menjelaskan. Halo? Halo? Atau ada yang mau membantu saya untuk menjawab pertanyaannya Aulia? Sebagai individu yang menjadi bagian dari masyarakat, bagaimana sikap kita terhadap pengaruh terpaan informasi dari media massa yang tentunya telah membawa perubahan pada sistem sosial di masyarakat. Bagaimana sikap kita menghadapi terpaan informasi di media massa? Ini maksudnya banjir informasi yang sangat banyak ya di media massa maupun media sosial. Ada yang teman-teman bisa bantu? Halo? Eti? Eti bisa bantu saya? Boleh nomor 1, boleh nomor 2. Iya Bu. Boleh lihat pertanyaan lagi nggak Bu? Di chatbox, Yang dari Aulia tadi. di chatbox ada. Sebentar. Bagaimana sikap kita terhadap pengaruh terpaan informasi dari media massa yang membawa perubahan pada sistem sosial di masyarakat?
Jadi pertanyaan intinya itu ada di pengaruh terpaan informasi. Sikap kita menyikapinya seperti apa? Gitu. Mungkin kalau dari saya ya Bu, konfirmasi kalau misalnya saya salah, mungkin jangan langsung percaya pada berita-berita yang ada di media ya, bukan soalnya sekarang itu berita belum bisa terkonfirmasi itu benar atau salah, jadi kita harus bijak-bijak memilih informasi yang benar gitu Bu. Oke, terima kasih Evi. Bagaimana cara memilih informasi yang benar kalau menurut Evi sendiri? Mungkin kalau misalnya ada berita terbaru gitu Bu, kita itu nggak bisa melihat dari satu sisi korbannya saja gitu Bu. Jadi kalau misalnya kita ingin tahu kebenarannya, jadi kita harus melihat dari semua sisi gitu Bu, jangan dari salah satu pihak saja gitu Bu. Terima kasih. Oke Evi, terima kasih. Itu tadi pendapat Evi ya. Nah mungkin kalau untuk dalam kasus kekerasan seksual, pendapat dari korban itu mungkin akan dianggap berbeda. Misalnya dalam kasus lain ya, sedikit menyinggung soal itu. Kadang-kala kalau dalam proses penanganan kekerasan seksual, pendapat dari korban itu diutamakan ya. Jadi bukan kok korban kemudian disalahkan atau korban diintimidasi lebih atau malah jadinya nanti malah mempersalahkan korban. Itu sedikit soal kekerasan seksual, korban kekerasan seksual. Ada lagi yang mau menambahkan selain Evi? Bagaimana sikap kita terhadap pengaruh terpaan informasi? Sambil kita menunggu Rudi, maksudnya seperti apa? Faktor-faktor pengaruh di kalangan masyarakat itu gimana? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi atau seperti apa? Karena pertanyaannya belum sempurna ya saya kira. Kenny? Mau nambahin kan? Enggak Bu. Oke. Atau Tira? Enggak ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau saya sedikit menambah ya, bagaimana kemudian sikap kita terhadap informasi yang ada di media massa. Nah, kalau yang pertama bagi saya yang harus dipastikan dengan benar bahwa kita membaca sumber berita atau kita membaca informasi itu dari website yang terpercaya ya, dari media massa yang terpercaya, misalnya kayak Kompas, Tempo, Kumparan atau media-media besar lain gitu. Tapi kok jangan kemudian terus melihat sesuatu itu sebagai sesuatu yang benar ya. Jangan melihat sesuatu di website besar itu tadi sebagai sesuatu yang sudah final benar, yang sudah bisa dipastikan kebenarannya mutlak gitu ya. Jadi kita dalam melihat berita atau dalam melihat informasi di media, kita juga perlu kritis juga. Sebagai mahasiswa sosiologi, saya kira teman-teman juga nantinya akan belajar teori-teori kritis, dan kemudian kita juga dituntut untuk berpikir kritis. Jadi tidak hanya menerima informasi, tidak asal percaya saja. Oh jangan-jangan ternyata di balik berita besar itu ternyata ada agenda apa gitu. Atau jangan-jangan misalnya kalau teman-teman bukanya itu website-website yang ecek-ecek yang nggak tahu itu kepemilikannya siapa dan kemudian redaksinya siapa, itu juga jangan kemudian menerima itu sebagai hal-hal yang final gitu. Intinya kita sebagai mahasiswa sosiologi juga jangan berpikiran final biar nggak mati. Jadi harus terus-menerus kita berpikir bahwa informasi itu pasti ada maksud dibalik seseorang membuat berita demikian. Ada maksud misalnya saya berargumen demikian gitu, atau ada maksud ketika sebuah judul dibuat demikian, judul berita dibuat demikian. Ada maksud-maksud tertentu di situ, dan kita sebagai mahasiswa sosiologi dituntut untuk kritis terhadap informasi itu gitu. Dan saya kira
selain itu juga kita perlu memfilter juga apa yang mau kita baca atau yang nggak mau kita baca. Jadi kalau teman-teman ada di punya medsos juga, punya Twitter atau punya Instagram, kita bisa mengklik mana yang ingin kita baca atau yang ingin kita mute atau yang ingin kita bisukan, karena kan nggak semua teman, nggak semua postingan itu juga penting ya, kadang kan juga nyampah gitu, dan itu sangat nggak apa ya, nggak enak banget kalau misalnya nggak sesuai dengan konten yang ingin kita tuju ya, karena algoritma media juga sih sekarang. Kalau kita ngomongin itu juga nanti kembali lagi ke algoritma media. Algoritma media sekarang ini juga membuat kita tuh kayak ada di bubble, membuat kita tuh berada di bubble gitu loh, sesuai dengan kita menerima informasi sesuai dengan yang kita suka. Ini juga sebenarnya membuat sesat sih. Algoritma ini juga membuat sesat, karena nek kadung benci dengan seseorang, kita akan seterusnya benci dengan itu gitu. Seperti kalau kita sudah fanatik terhadap misalnya BTS atau apa, kita akan mati-matian membela BTS. Atau kita sudah suka sekali dengan calon presiden tertentu, kita juga nantinya algoritma juga mengarahkan kita ke arah situ. Itu sedikit soal media ya. Dan kemudian soal pertanyaannya Rudi mungkin bisa diperjelas, karena saya juga kurang apa faktor-faktor pengaruh di kalangan masyarakat dari sosiologi komunikasi. Apakah kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi atau seperti apa gitu, faktor-faktor yang mempengaruhi sosiologi komunikasi atau seperti apa gitu. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai tipe komunikasi, tipe-tipe komunikasi. Ini diambil dari bukunya David Kangara, Pengantar Ilmu Komunikasi, dan ini merupakan materinya Bung Rianti yang teman-teman bisa juga, sebenarnya teman-teman juga bisa lihat juga di YouTube-nya Bung Rianti begitu. Cuman kalau kita melihat tipe komunikasi yang disusun Bung Rianti ini sepertinya berbeda dengan komunikasi yang ada dalam bukunya Sosiologinya Komunikasi Burhan Bungin. Kalau di Sosiologi Komunikasinya Burhan Bungin ada tipe-tipe komunikasi yang disusun sama si Suryono Sukanto, yang itu merupakan Bapak Sosiologi Indonesia juga ya, dan definisi tipe-tipe komunikasinya juga berbeda. Ada, kalau di Suryono Sukanto itu ada komunikasi individu, kemudian komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi sosial, dan juga komunikasi massa. Sebenarnya agak berbeda dengan yang ini, tetapi sebenarnya intinya sama kalau kita lihat dengan apa yang sudah Suryono Sukanto susun. Nah, sekali lagi soal definisi ini, memang definisi ini juga berbeda-beda, dan teman-teman saya kira juga bebas untuk melihat dari definisi lain, nggak harus terpatok pada definisinya. Misalnya begitu, tipe komunikasi yang tadi diambil dari buku ilmu komunikasi tadi kan dari Devito ya, dari sini. Nah, tapi saya kira kalau teman-teman punya definisi lain dari komunikasi ini, atau teman-teman punya mungkin membaca sumber bacaan lain dan ternyata tipe komunikasinya itu ada 5 atau ada 7, itu teman-teman juga bisa share di sini. Jadi nggak harus terpatok tipe komunikasi yang gitu di sini begitu. Nah, untuk tipe komunikasinya, kalau menurut Devito sendiri, komunikasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada komunikasi dengan diri sendiri, yang kedua komunikasi antar pribadi, yang ketiga adalah komunikasi publik, dan yang terakhir adalah komunikasi massa. Kita lihat satu persatu komunikasi ini seperti apa. Yang pertama, komunikasi pribadi. Ini merupakan proses komunikasi yang terjadi dengan dirinya sendiri, yang kemudian terjadi karena seseorang memberikan arti pada sebuah objek, peristiwa, benda, pengalaman, ataupun fakta. Nah, bentuknya adalah keputusan yang diambil oleh seseorang terhadap sebuah peristiwa atau tindakan. Nah, dari sini komunikasi pribadi ini juga terjadi pada diri teman-teman sendiri. Ketika teman-teman melihat sesuatu, kemudian mengalami sesuatu, kemudian melihat benda apa,
begitu komunikasinya itu terjadi dalam diri teman-teman sendiri gitu. Kadang kalau dalam istilah sekarang ada banyak yang mengatakan mungkin seperti ini, kalau overthinking itu karena kita terjadi komunikasinya terlalu berlebih ya pada diri sendiri. Dan saya kira overthinking pun juga bukan apa ya, sesuatu yang aib gitu ya. Teman-teman saya kira juga pernah overthinking, atau saya sendiri pun juga pernah overthinking gitu. Dan overthinking saya kira masuk jadi bagian dari komunikasi pribadi ketika kita sudah terlalu banyak berpikir, dan kemudian membuat itu semua tuh jadi malah jadi beban gitu, karena terjerat dengan pikiran-pikiran sendiri. Nah kalau teman-teman melihat bagaimana sebuah siklus informasi dibuat, nanti mungkin di pertemuan mendatang saya akan memperlihatkan siklus informasi itu seperti apa. Jadi siklus informasi itu ketika kita menerima informasi, kita akan melihat, kemudian kita akan menginternalisasikan itu dalam diri kita. Kemudian outputnya adalah sama seperti ini, komunikasi pribadi ini. Outputnya adalah apa yang kemudian kita putuskan, apa yang kemudian menjadi tindakan kita setelah kita melihat sebuah informasi, setelah kita berinteraksi dengan orang. Bukan berinteraksi dengan orang ya, karena ini bukan komunikasi antar personal, mohon maaf. Jadi setelah kita melihat informasi, atau setelah kita melihat sesuatu, apa yang menjadi keputusan kita. Misalnya ketika kita melihat informasi kalau di Jogja ini angka kasus COVID-nya ini sangat naik gitu. Kemudian apa yang kemudian kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, apa yang kemudian bisa menjadikan diri ini mempunyai tindakan, atau apa yang menjadikan diri kita ini punya keputusan apa dengan adanya informasi itu. Oh ternyata kalau kita melihat angka kasus di Jogja ini COVID-nya tinggi, oh ternyata saya harus mengurangi untuk main-main di luar atau nongkrong-nongkrong di luar gitu, bertemu dengan teman-teman yang nggak satu circle ya, atau mungkin nggak satu kos gitu, itu mungkin bisa dikurangi. Itu salah satu contoh komunikasi pribadi. Nah, ilustrasinya dari Bu Murianti seperti ini, jadi kayak kita tercermin ya, ilustrasinya seperti itu. Nah kemudian fungsinya apa? Fungsi komunikasi pribadi ini, yang pertama adalah mengembangkan kreativitas dan imajinasi, yang kedua adalah memahami dan mengendalikan diri, dan yang ketiga adalah meningkatkan kematangan berpikir sebelum mengambil keputusan. Seperti tadi, ketika melihat informasi, kita berpikir dulu apa yang kemudian nanti selanjutnya akan kita putuskan setelah kita melihat dan juga berpikir. Juga mengembangkan kreativitas. Mengembangkan kreativitas itu tadi, karena ini komunikasi antar pribadi, komunikasi pribadi ya, jadi kita bisa membayangkan seperti apa. Kadang kalau kita ngelamun, atau kadang kita lagi nggak ngapa-ngapain, itu kadang imajinasinya juga beragam ya. Imajinasinya juga nggak hanya hal-hal yang sehari-hari kita lakukan, tetapi juga nanti mungkin apa yang menjadikan kita lebih kreatif dan lebih produktif lagi di sini, begitu. Itu fungsi komunikasi pribadi sekilas. Yang kedua, ini komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi atau interpersonal. Komunikasi ini menurut Pace diartikan sebagai komunikasi antara dua orang atau kelompok kecil secara tatap muka. Sebenarnya di sini ada istilah diadik dan juga triadik. Diadik itu apa? Kalau komunikasi diadik itu komunikasi antara satu orang dengan orang lain, jadi antara komunikator dengan komunikan, itu komunikasi diadik. Kemudian kalau komunikasi triadik itu komunikasi antara komunikator dengan komunikan, tetapi komunikatornya hanya satu, sedangkan komunikannya itu ada dua. Itu definisi komunikasi diadik dan juga triadik sedikit. Nah,
ini tadi bentuk komunikasinya diadik itu seperti percakapan, dialog, dan juga wawancara. Komunikasi kelompok kecil antara teman-teman sendiri itu disebut sebagai komunikasi antar pribadi karena anggota-anggotanya ini terlibat dalam proses komunikasi tatap muka, kemudian pembicaraannya secara terpotong dan dalam kedudukan yang sama, kemudian sumber dan penerima sulit diidentifikasi. Cuman saya kira dari komunikasi kelompok kecil ini juga berkembang menjadi komunikasi interpersonal yang menggunakan media, bahwa komunikasi pun juga nggak hanya, kalau sekarang ini, kalau definisi komunikasi menurut yang lama, buku-buku yang lama mungkin harus tatap muka ya, tapi kalau definisi komunikasi di buku-buku baru itu juga sudah berbeda lagi, bahwa komunikasi interpersonal pun sekarang juga menggunakan alat, kita menggunakan HP, kita menggunakan Google Meet seperti sekarang ini, atau kita menggunakan Zoom, itu juga merupakan komunikasi interpersonal juga. Dari sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya, Dani. Tadi yang maksud dari sumber dan penerima sulit diidentifikasi itu maksudnya gimana ya, Bu? Nah, itu juga saya bertanya-tanya. Oke. Sebenarnya ini juga saya karena ini materinya Bu Murianti ya, saya juga bertanya-tanya soal ini, karena kalau di komunikasinya si Suryono Sukanto itu juga nggak ada definisi soal ini, sumber dan penerima sulit diidentifikasi itu seperti apa begitu. Tapi saya kira, kalau saya menduga ini merupakan definisi lama, mungkin dari buku ilmu komunikasi si penulis ini, si De Vito ini, dari yang belum itu loh, belum mengenal teknologi itu loh, belum tahu bahwa perkembangan teknologi itu sampai sejauh ini. Jadi sumber dan penerimanya sulit diidentifikasi ini, saya juga bertanya-tanya sebenarnya Dani soal ini. Sama, udah sih, sebenarnya saya bertanya-tanya soal ini juga Dani. Mungkin nanti saya akan perjelasnya ke Bu Murianti seperti apa ya, sumber dan penerima sulit diidentifikasi seperti apa. Tapi dugaan saya ini merupakan definisi lama sih. Begitu Dani. Terima kasih. Tak catat ya. Ada lagi yang lain? Tak foto nih. Izin menambahkan yang tadi, Bu. Oh ya, silakan. Siapa? Nadif ya. Menurut saya yang sulit dibedakannya antara sumber dan penerima itu kaitannya dengan komunikan dan komunikator. Jadi kalau sudah terjadi dialog, wawancara atau obrolan itu sulit dibedakan mana yang dia komunikan, mana yang komunikator. Atau bisa kedua-duanya itu dia komunikan sekaligus komunikator. Jadi siapa yang memulai atau siapa yang menerima dan memberikan pesan itu sulit dibedakan, Bu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi mungkin maksud Nadif ya panggilannya ya? Iya, Bu. Oke, karena ini merupakan percakapan antara dua orang atau lebih ya, jadi sulit dibedakan yang mana kemudian sumber dan penerimanya, mana komunikator dan komunikannya, seperti itu Nadif? Ya, seperti itu, Bu. Oke. Mungkin untuk komunikasi yang kita nggak tahu siapa komunikatornya, komunikasi yang kerumunan sepertinya ya, kalau dari definisi ini. Jadi kalau melihat kerumunan, kita nggak tahu komunikatornya siapa, komunikannya siapa. Gitu. Cuman kalau komunikasinya satu arah, kita bisa melihat komunikatornya siapa dan komunikannya siapa. Oke, masuk akal juga Nadif. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan atau merevisi pendapatnya Nadif? Belum ada ya.
kita lanjutkan. Fungsi komunikasi antar pribadi ya atau interpersonal tadi, yang pertama adalah meningkatkan hubungan insani atau human relation, kemudian menghindari dan mengatasi konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, dan yang terakhir adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Itu fungsi komunikasi antar pribadi dengan orang lain. Dengan komunikasi antar pribadi juga kita terutama dengan komunikasi langsung ya. Saya kira kalau komunikasi tidak langsung dengan menggunakan medium WhatsApp itu bukan telepon ya, tapi WhatsApp atau teks itu juga rawan untuk terjadi konflik antara satu pribadi dengan pribadi lainnya, karena yang namanya teks itu kan tidak ada emosi dalam teks. Nggak ada emosi dalam teks seperti kalau kita bersuara secara langsung gitu, kita bisa melihat ini orang sedang marah atau ini orang sedang bahagia atau ini orang sedang baik-baik saja gitu, itu terlihat. Tetapi kalau yang namanya teks itu rawan disalahpahami dan rawan timbul konflik kalau komunikasi kita dengan teks, apalagi tanpa emoticon. Jadi kita nggak tahu seperti apa dibalik teks itu. Nah, yang ketiga adalah komunikasi publik. Komunikasi publik ini juga merupakan komunikasi pidato, kolektif, retorika, public speaking, dan juga komunikasi halayak. Disebut publik karena proses komunikasinya ini disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan halayak yang lebih besar. Ciri komunikasi publiknya ini yang pertama adalah penyampaian pesan berlangsung secara kontinu, tidak spontan. Kemudian dapat diidentifikasi siapa pembicara dan siapa pendengarnya. Yang ketiga adalah interaksi yang terbatas antara sumber dan penerima. Dan yang keempat adalah waktu terbatas dan juga jumlah halayak banyak. Nah, salah satu contoh komunikasi publiknya kalau kita melihat seminar atau kita melihat Pak Dekan berbicara gitu ya dalam upacara atau apel pagi, itu juga merupakan salah satu contoh komunikasi publiknya, karena dapat diidentifikasi pembicaranya Pak Dekan dan pendengarnya ini ternyata adalah peserta upacara apel pagi, dan waktunya terbatas juga, waktu apel pagi terbatas dan jumlah hal lainnya juga banyak, meskipun kalau di visum sendiri nggak sebanyak untuk pegawai dan dosen visum sendiri juga kalau upacara nggak sebanyak dari fakultas lain ya, karena memang di visum cuma 3 prodi. Itu salah satu komunikasi publik, salah satu contoh komunikasi publik. Nah, komunikasi publik ini juga disebut sebagai komunikasi kelompok berdasarkan tempat dan juga situasinya. Misalnya seminar, diskusi, atau ceramah, itu komunikasi publik. Fungsinya apa saja? Fungsi komunikasi publik ini menumbuhkan semangat kebersamaan, kemudian mempengaruhi orang lain, memberikan informasi, mendidik, dan juga menghibur. Nah, kalau kita ingin mempengaruhi orang lain, salah satu caranya yang dilakukan kayak misalnya di masa-masa kampanye ya, baik kampanye presiden maupun kampanye legislatif atau kampanye pemilihan kepala daerah, itu akan sangat banyak agenda-agenda di mana pejabat berinteraksi dengan masanya gitu, dan kemudian si pejabat berbicara secara langsung mempengaruhi yang masanya, mempengaruhi masa. Itu apalagi yang namanya kerumunan ya teman-teman, yang namanya kerumunan itu kan akan sangat mudah untuk dipengaruhi. Kemudian terlebih lagi kalau kerumunan yang nggak berakal gitu ya, itu akan sangat mudah dipengaruhi atau sangat mudah dihasut gitu. Dan untuk menumbuhkan semangat pun juga akan sangat bisa dilakukan ya saat komunikasi publik itu, karena kita bisa berbicara dengan menggebu-gebu atau kita bisa berbicara dengan menarik simpati untuk menumbuhkan solidaritas, itu bisa diatur semuanya di situ. Dan kalau kita
yang namanya komunikasi publik, saya sedikit berbagi ya soal ini. Jadi yang namanya komunikasi publik itu juga ternyata apa yang kita sampaikan pada audiens, apa yang kita sampaikan pada masa gitu ya, itu berpengaruh sekali. Misalnya kalau kita nyampaikannya kok ternyata pelan-pelan banget, kemudian tidak bersemangat, nah itu masa yang mendengar itu juga ternyata tidak bersemangat juga. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan menggebu-gebu, itu insya Allah akan diterima oleh audiens dengan penuh semangat juga. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya jadi agitator atau jadi apa namanya yang punya kedudukan gitu, atau teman-teman yang ada di organisasi itu kok harus berada di depan dan harus menghadapi banyak masa, silahkan disampaikan, silahkan berkomunikasi dengan cara yang bersemangat atau menunjukkan kalau kita ini sedang bersemangat. Jangan kok yang pelan-pelan sekali, yang kemudian membuat apa ya, si audiensnya ini juga jadi ngantuk, jadi tidak bersemangat gitu. Itu sangat mempengaruhi sekali itu. Itu juga saya belajar juga belum lama dari senior saya, bahwa ternyata kalau kita semangat, yang menerima pun juga bakal semangat. Beda kalau misalnya yang ngomong misalnya kok nggak bersemangat, itu nanti juga diterimanya akan sangat berbeda. Itu fungsi dari komunikasi publik. Nah, selanjutnya adalah komunikasi massa. Proses komunikasi ini merupakan komunikasi di mana pesannya ini dikirim dari sumber yang melembaga dan kemudian disalurkan pada halayak yang sifatnya massal, baik itu melalui alat-alat yang bersifat mekanis atau alat-alat yang misalnya masih lama ya, seperti koran, seperti itu, kemudian majalah dan sebagainya. Itu disebut sebagai komunikasi massa. Dan komunikasi massa ini sifatnya adalah terbuka dengan halayak yang variatif, baik itu dari segi usia, pekerjaan, agama, etnis maupun kelas. Nah, pada awalnya komunikasi massa ini bersifat satu arah, tetapi dalam perkembangan teknologi yang pesat, umpan balik dapat diterima dengan cepat melalui beragam platform ya. Dan kemudian sifat penyebaran pesan berlangsung sangat cepat, serempak, dan luas. Jadi kalau kita melihat bagaimana media massa di tahun-tahun sebelum internet ada, itu komunikasinya berlangsung satu arah. Jadi lembaga, misalnya si Kompas ngasih berita ke kita, ke pembacanya itu juga satu arah, cuman biasa aja gitu ya. Kemudian berkembang dari Kompas yang tadinya cuma ngasih berita, kemudian ada rubrik yang apa namanya tanya jawab, kemudian ada rubrik yang surat pembaca, seperti itu sudah mulai dua arah, meskipun space untuk surat pembaca, space untuk tanya jawab rubrik tersebut itu juga sangat sedikit di koran Kompas sendiri gitu. Dan untuk koran-koran pun sekarang pun juga sudah sangat tipis ya, beda dengan dulu yang koran itu sangat betul dengan beragam iklan gitu. Kalau sekarang koran pun juga sangat tipis, dan komunikasi massa yang berlangsung sekarang ini juga beralih, nggak cuma ada di koran atau majalah saja yang itu hanya satu arah saja, tetapi juga sudah merambah media sosial. Karena yang namanya media ini, seperti saya jelaskan kemarin, ini juga sudah konvergensi media itu. Jadi dari media yang tadinya hanya fokus mengeluarkan koran atau mengeluarkan majalah saja, tapi sudah mulai melebar juga. Dia sudah mulai bermain di website, kemudian dia sudah mulai melebar juga dengan bermain di media sosial. Dan umpan balik di media sosial ini juga sangat beragam. Kita sebagai audiens, kita sebagai pembaca juga bisa langsung saat itu juga melakukan replay, kemudian melakukan sanggah informasi juga di situ, dan itu bisa dilihat oleh banyak orang. Itu salah satu contohnya komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa itu apa saja? Kalau menurut UNESCO 1980 ya, ini sangat lama sekali saya kira.
kutipannya. Yang pertama adalah menyebarluaskan informasi, kemudian sosialisasi, motivasi, bahan diskusi, pendidikan, kemudian memajukan budaya, hiburan, dan juga integrasi. Nah, tentu saja fungsi komunikasi massa juga nggak hanya sebatas ini, dan saya kira teman-teman juga bisa memberikan definisi lagi fungsi dari komunikasi massa itu apa selain yang ada di sini. Jadi jangan terpatok pada apa yang ada di sini, hanya menyebarluaskan informasi atau apa, pendidikan, kebudayaan, hiburan, integrasi. Melakukan agitasi juga saya kira bisa, memberikan propaganda juga saya kira masuk juga dalam fungsi komunikasi massa. Sedangkan karakteristiknya ada di sini, karakteristik komunikasi massa diterima oleh komunikasi interpersonal ya, intrapersonal dan juga komunikasi interpersonal, komunikasi massa dan komunikasi publik. Itu berbeda-beda penerimaannya, kemudian umpan baliknya juga berbeda, codingnya juga berbeda, arus pesannya berbeda, liputannya juga berbeda, efeknya berbeda, kecepatannya juga berbeda, halayaknya juga berbeda, dan muatan pesannya juga berbeda-beda antar komunikasi itu tadi, interpersonal, intrapersonal, kemudian komunikasi massa dan juga komunikasi publik. Dari sini ada pertanyaan teman-teman? Sambil minum atau sambil makan boleh loh. Gimana tak? Buyan-buyu loh tak? Oke, belum ada ya. Kalau belum ada, mari kita bermain lagi. Ya, Oke, enak toh bermain lagi. Kita permainannya adalah game online sambung kata. Saya mau menunjuk satu orang di sini. Mungkin Dani gitu. Silakan Dani membuat bukan satu kalimat ya. Kalau satu kalimat nanti kepanjangan. Silakan Dani membuat 3 kata yang itu nanti bisa disambung oleh teman-teman yang lain. Dani bisa tunjuk siapa temennya gitu. Jadi membuat 3 kata saja yang itu nanti ketika disambung itu menjadi kalimat yang koheren, menjadi kalimat yang bisa dimengerti juga. Jadi jangan asal nyambung, tetapi kalimat yang bisa dipahami, kalimat yang ada artinya gitu. Jadi mungkin bisa dipersiapkan 3 kata itu. 3 kata itu apa gitu. Gamesnya kita seperti itu. Yang belum open cam, ayo open cam biar nanti bisa tahu siapa yang akan ditunjuk oleh Dani ya. Meskipun nanti yang nggak open cam juga silahkan Dani tunjuk, nggak apa-apa sih. Kalau Dani tahu misalnya itu ada orangnya ya. Maksudnya kalau jangan-jangan kita kuliah di sini kemudian yang nggak open cam itu lagi di mall gitu misalnya. Ya di mall ya apa-apa, yang penting rungokne gitu ya. Di mall nggak apa-apa, yang penting memperhatikan. Jadi ketika nanti ada perintah atau ditunjuk dari Dani atau teman-teman yang lain itu bisa menyambung gitu. Aku tak jadi notulennya dan nanti Dani ngomong apa terus saya jadi notulennya. Jadi biar teman-teman mudah. 3 kata bebas ya Bu? Iya bebas. Nanti langsung disambung ke kamu tunjuk orang biar nanti disambung. Bentar. Aku tak ngetik di kolom chatnya ya apa yang disebut sama Dani dan teman-teman, jadi biar nyambung. Atau mungkin biar lebih seru dikasih waktu juga ya Dan. Jadi silahkan disambung dengan waktu 30 detik gitu. Nah yang lainnya silahkan menghitung biar lebih seru, karena nanti kalau kelamaan nyambungnya juga mikirnya lama nanti. Mungkin 10 detik aja ya Bu. Oh
10 detik, oke nggak apa-apa, biar cepat ya. Jadi harap konsentrasi, ini game yang menimbulkan konsentrasi juga. Oke, ini 3 kata ya Bu. Ya, Iqbal suka dia. Iqbal suka Dia. dia. Ya, dia aja. Terus ini aku mau nunjuk siapa ya, bentar di layar. Enggak Bu. Oh. Enggak Bu. Bukan Dani. Iya itu kan, ya itu ini kamu dan kan katanya dari kamu. Aduh. Ya udahlah, terserah. Ya, Iqbal suka dia kata Dani gitu. Terus Oh, iya, Dani mau nunjuk siapa, terus kasih waktu 10 detik. Teman-temannya bisa ngitung nanti. Nunjuk Rahmat deh. Siapa? Yang on cam dulu aja dan biar kelihatan. Ya, Rahmat Randiko. Oh, Rahmat Randiko. Hitungi dan. Ya, Iqbal suka dia merupakan gadis yang Ini sambung katanya satu kata aja tuh gimana Bu? Satu kalimat. Oh, satu kalimat. Ini kan 3. oh satu kalimat. Jadi perlu diperjelas lagi ya. Jadi nanti setelah Dani. Tak pikir juga 3 kata. Enggak, ya gini. Jadi disambung nanti jadi satu kalimat yang itu bisa dimaknai begitu loh. Jadi satu kalimat yang bisa yang jelas artinya apa gitu. Misalnya kayak Dani kan Iqbal suka dia, nanti Dani nunjuk si Rahmat kan ngomong merupakan gadis yang gitu. Itu kan sudah 3 kata, tapi kan belum jadi kalimat yang koheren karena belum ada keterangannya apa gitu. Baru subjek sama predikat, ya kan? Iqbal suka itu kan predikat ya, menyukai itu. Nah ini kan baru 3, ini belum jadi kalimat yang koheren gitu. Nanti terserah apakah kalimatnya mau dibuat kalimat majmuk bertingkat atau majmuk yang biasa gitu, terserah teman-teman gitu. Oke, sudah jelas ya. Iqbal suka dia kata Dani merupakan gadis yang itu kata Rahmat. Rahmat nunjuk siapa, Mat? Ya, nunjuk Iqbal, Bu. Jawab 1, 2. Iqbal suka dia karena gadis yang suka memasak nasi. Itu baru 1, Bal. Baru Hah? 1 kata kan, peraturannya 3 kata ini. Suka memasak nasi. Gadis yang suka memasak nasi, oke. 3 kata ya. Ya, ini baru permulaan ya. Sudah Dani, Rahmat sama Iqbal. Oke, itu tadi sudah jadi satu kalimat yang bisa dimaknai ya. Meskipun sukanya double. Jadi kalau dalam penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kalau kita menggunakan sukanya double, jadi sudah Iqbal suka dia. Iya sih ngopinya. Iqbal suka dia merupakan gadis yang suka memasak nasi. Nah, sukanya ini ada 2. Ini merupakan contoh kalimat yang tidak efektif. Ini kalau sama editor sudah dicoret ini sukanya salah satu. Jadi hindari menggunakan kata double dalam satu kalimat. Jadi karena ini nanti nggak efektif jadinya. Oke, selanjutnya bisa dimulai dari Rahmi. Silahkan membuat 3 kata, terus nanti Rahmi menunjuk siapa gitu orangnya.
bahasa Inggris adalah benar Itu Bu? 4. Ya. Pelajaran bahasa Inggris adalah nunjuk Itu 4. Nunjuk ke siapa? Bentar Bu, ke Aulia Dina. Aulia Dina. Dihitungin Rami. Pelajaran yang tidak Oke, pelajaran bahasa Inggris adalah pelajaran yang tidak. Tunjuk siapa, Dina? nunjuk Aulia Tri. Betul, Aulia nih kayaknya. Halo Aulia. Ya, sudah nggak? Yang tidak disukai Iqbal. Kenapa korbannya Iqbal terus ya dari tadi ya? Off-dam saja saya, Bu. Oke. Ini contoh kalimat yang tidak efektif juga karena pelajarannya ada 2 di sini ya. Ayo mohon dihindari untuk kloter yang ketiga. Selanjutnya saya mau nunjuk Reza. Bikin 3 kata, Reza. Ketika saya mandi, Oke. Nunjuk siapa langsung? nunjuk Ahmad Nadif. Satu, Dihitung 2, nggak? 3. Ketika saya mandi, saya belajar komunikasi pribadi. Oke. Nunjuk siapa lagi? Nunjuk mana nggak kelihatan semua. Fahrudin Rudi. Halo Rudi. Ngilang ki Rudi. Rugi jangan ghosting. Oh, ternyata saya tahu bagaimana teman-teman menunjuk Iqbal ya. Karena Iqbal suka guyon ya, jadi biasanya yang suka guyon itu dikorbankan. Skip, Rudy kayaknya lagi mandi kayaknya. Siapa, Kip? Ganti nggak nih, Bu? Dia ganti nggak apa-apa. Ganti Ita, Bu. Ketika saya mandi, saya belajar komunikasi pribadi. Kita bingung. Belum nyala mic-nya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, kita ini gimana ini Oh, mic-nya mati. Oke, dimaafkan. Alasannya loh mic-nya mati. Oke. Tapi sebenarnya dari Nadif ini juga sudah bisa dimaknai ya. Ketika saya mandi, saya belajar komunikasi pribadi. Itu sudah bisa dimaknai. Orang sing ganjel no. Ketika saya mandi, saya belajar apa gitu kan enggak?
Jadi belajar komunikasi pribadi itu sudah jadi kalimat yang bagus juga. Kalau mungkin nanti ada tambahan dari Ika, itu bisa jadi keterangan yang tentu saja lebih bagus juga gitu. Nah dari sini kita belajar sebenarnya game ini tuh memberikan kita apa ya, pelajaran untuk berpikir cepat, berpikir saat itu juga seperti apa gitu. Karena diberikan waktu berpikir sangat pendek 10 detik dan kemudian kita harus mensinkronkan antara satu kata dengan kata yang lain agar jadi kalimat yang utuh, kalimat yang juga bisa dimaknai dan kalimat yang bisa dipahami. Dari game itu kita bisa seperti itu. Nah kita akan coba lagi minggu depan ya dengan game yang sama, dan saya kira ini melatih juga untuk kita berpikir cepat juga seperti apa nantinya itu, dan berlatih juga untuk bagaimana teman-teman menyusun kalimat yang efektif gitu, kalimat yang misalnya bikin kalimat biar nggak jadi redundant seperti tadi ya, yang sudah di depan ada pelajaran, di belakangnya ada pelajaran lagi gitu. Kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia nggak ekonomis disebutnya, nggak ekonomi kata gitu. Nah kita akan belajar lagi minggu depan game ini gitu, melatih agar kita nggak ngantuk, melatih kita berpikir cepat juga saya kira. Berarti kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya berarti ya. Kalau teman-teman minggu depan pengennya hybrid atau pengennya Google Meet atau di WA lagi seperti kemarin, saya tawarkan WA aja Bu. CND ayo yang good tak gawe ngano lah, nanti saya bikin di apa namanya di grup, siapa yang pengen di WA sama video atau yang pengen Google Meet besok saya share gitu. Tapi kita minggu depan kayaknya libur deh, kan hari Senin kan tanggal merah ya. Iya Bu, tanggal merah Bu. Iya Bu. Libur. Oke. Kalian senang kan? Saya juga senang. Oke, gitu aja. Sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa silahkan ditanyakan di grup WA. Silahkan tanya di jam-jam nggak apa namanya, jam-jam nggak kuliah nggak apa-apa. Kalau mau bertanya atau mau nyebar informasi apa di grup silahkan, nggak apa-apa. Di jam-jam yang nggak kuliah nggak apa-apa. Meskipun nanti saya jawabnya di jam kuliah ya gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Mohon dimaafkan kalau ada salah-salahnya ya. Tuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bye.